Selamat datang kembali. Hari ini kita punya topik yang fundamental banget ya. Sering jadi pertanyaan juga di benak banyak orang kalau lagi interaksi sama profesional bantuan. Kita mau bahas soal etika dan profesionalisme konselor. Nah, kita akan gali lebih dalam sebuah dokumen yang fokusnya ke 3 pilar krusial dalam praktik konseling. Anda mungkin pernah mikir, apa sih yang bikin sesi konseling itu aman, efektif juga? Apa ya, pagar tak terlihatnya gitu yang jaga hubungan unik antara konselor sama klien. Nah, misi kita kali ini, kita bongkar 3 fondasi utama ini. Kerahasiaan, terus batasan kompetensi, sama hubungan profesional. Ini bukan sekedar daftar aturan kaku loh, tapi lebih kayak, sistem operasi yang bikin semuanya jalan baik dan terpercaya. Siap kita telusuri? Siap. 3 pilar ini memang ya jantungnya integritas profesi konseling. Tanpa mereka, layanan bisa kehilangan arah. Klien bisa dirugikan. Kepercayaan bisa runtuh. Pokoknya ini penting banget. Mereka mastiin kualitas, melindungi Anda sebagai klien, dan nuntut akuntabilitas dari konselor. Oke, mari kita mulai dari yang paling sering didengar dulu ya, tapi mungkin paling kompleks prakteknya. Kerahasiaan. Iya, kerahasiaan atau confidentiality. Secara umum sih kita paham ya, ini artinya apa yang Anda ceritain di ruang konseling, ya udah tinggal di situ aja, nggak keluar-keluar. Tujuannya jelas kan, bangun trust atau kepercayaan. Saya nggak kebayang sih orang mau terbuka soal hal paling pribadi kalau ada ragu ceritanya bakal, jadi konsumsi publik gitu. Nggak mungkin kan? Tepat sekali. Kerahasiaan itu batu fondasi utama. Dokumen yang kita bahas ini negesin banget kalau tujuannya itu ya buat menciptakan ruang aman. Aman absolut, biar Anda sebagai klien itu ngerasa leluasa, nggak takut dihakimi pas ngungkapin pikiran, perasaan, atau mungkin pengalaman tersulit sekalipun. Kepercayaan ini, wah, vital banget buat proses terapi yang efektif. Tapi, nah ini dia nih, sering muncul pertanyaan, apa kerahasiaan ini 100% tanpa kecuali? Saya dengar ada kondisi tertentu di mana konselor justru boleh atau bahkan harus gitu melanggar janji kerahasiaan ini. Nah, ini nih yang perlu kita perjelas. Kapan sih tembok kerahasiaan ini bisa ditembus? Pertanyaan Anda tepat sekali. Ini emang bukan rahasia absolut kayak katakanlah brankas bank yang nggak bisa dibuka sama sekali. Ada situasi-situasi darurat atau pengecualian lah yang diatur secara etis dan hukum, di mana keselamatan atau kewajiban hukum itu ya mengalahkan kerahasiaan. Materi kita ini nyonotin beberapa skenario kunci. Pertama, kalau ada indikasi kuat banget nih, bahwa klien berisiko serius bakal membahayakan diri sendiri. Contoh paling jelas ya, niat atau rencana bunuh diri yang konkret. Nah, keselamatan jiwa klien jadi prioritas utama di sini. Oke. Jadi ancaman pada diri sendiri ya? Masuk akal sih. Ada lagi, Mbak? Ada. Kedua, kebalikannya. Kalau ada risiko serius, klien bakal membahayakan orang lain. Ini bisa berupa ancaman kekerasan yang spesifik ya, ke individu atau kelompok tertentu. Lagi-lagi prinsipnya sama, mencegah bahaya yang nyata. Wah, ini menarik ya. Jadi ada titik di mana tanggung jawab konselor itu meluas. Nggak cuma ke kliennya, tapi ke potensi korban lain juga. Betul. Nah, yang ketiga, ini situasi yang melibatkan perlindungan pihak ketiga yang rentan. Kalau ada dugaan atau bukti kuat terjadinya, katakanlah, kekerasan atau penelantaran terhadap anak, lansia, atau individu dewasa dengan disabilitas yang nggak mampu melindungi diri, hukum di banyak negara tuh mewajibkan profesional kayak konselor buat lapor. Lapor ke pihak berwenang. Ini sering disebut mandatory reporting. Ah, jadi ini kewajiban hukum ya, sifatnya maksa gitu, demi melindungi mereka yang paling rentan. Oke. Bener. Dan yang terakhir nih, pengecualian bisa terjadi karena perintah pengadilan. Jadi kalau ada proses hukum yang jalan, terus pengadilan ngeluarin surat perintah resmi, minta informasi atau kesaksian dari konselor, nah kerahasiaan bisa dikesampingkan. Tapi ya sebatas yang diperintahkan hukum aja. Jadi garis batasnya cukup jelas dan spesifik ya ternyata. Bukan berarti konselor bisa seenaknya cerita kalau lagi pengen gitu. Semua ada dasar etis dan hukumnya yang kuat. Sangat jelas. Dan terbatas pada kondisi-kondisi itu aja. Nah, poin krusial lagi nih yang ditekanin di materi kita, itu kewajiban konselor buat ngejelasin batasan-batasan kerahasiaan ini. Dijelasinnya sejak awal sesi konseling. Ini bagian dari proses informed consent, persetujuan atas dasar informasi. Jadi idealnya sih, Anda sebagai klien udah tahu aturan main kerahasiaan ini, termasuk kecualinya apa aja, sebelum Anda mulai cerita dalam-dalam.
Transparansi ini penting banget buat bangun ekspektasi yang realistis. Paham-paham. Jadi informed consent itu bukan sekedar tanda tangan di kertas ya, tapi lebih ke dialog awal yang penting banget buat memahami hak dan kewajiban kedua belah pihak. Termasuk soal kerahasiaan yang ternyata punya pintu darurat ini. Oke, ini ngejelasin banyak hal sih. Sip, mari kita gerak ke pilar berikutnya. Pilar kedua, ini adalah boundary of competency. Kalau saya tangkap nih ya, ini intinya soal kenali dirimu sendiri buat para konselor gitu ya. Mereka nggak bisa jadi superhero yang bisa nanganin semua jenis masalah. Betul gitu? Persis banget. Materi kita ini mendefinisikan ini sebagai keharusan etis. Jadi konselor itu cuma boleh kasih layanan dalam lingkup area yang mereka kuasai. Kuasainya berdasarkan apa? Ya, pendidikan formal, pelatihan tersertifikasi, pengalaman relevan di bawah supervisi, sama keahlian spesifik yang udah terbukti. Tujuannya fundamental banget. Mastiin Anda sebagai klien dapat bantuan yang benar-benar efektif. Dan yang nggak kalah penting, nggak malah dirugiin sama intervensi yang salah atau nggak memadai gara-gara konselornya maksain diri. Jadi ini bukan sekedar soal jangan sok tahu ya, tapi ada konsekuensi nyata buat klien kalau batasan ini dilanggar. Nah, implikasi praktisnya apa aja nih buat konselor sehari-hari? Implikasinya cukup signifikan sih. Pertama, ini nuntut kesadaran diri atau self-awareness yang tinggi. Konselor harus jujur ngevaluasi kemampuan dan keterbatasannya. Emang nggak gampang saya nggak bisa nanganin ini, tapi itu justru tanda profesionalisme sejati. Mereka harus tahu kapan harus bilang, stop, atau, wah, ini di luar keahlian saya. Menarik. Jadi kerendahan hati intelektual itu jadi bagian dari kompetensi ya, apalagi selain itu? Kedua, ini artinya ada komitmen seumur hidup. Komitmen pada pengembangan profesional berkelanjutan. Dokumen ini nekenin kewajiban buat terus belajar. Dunia psikologi, teknik terapi, pemahaman soal masalah manusia itu kan terus berkembang ya, nggak statis. Jadi konselor harus aktif ikut pelatihan, baca riset terbaru, ikut supervisi atau intervensi. Biar kompetensinya tetap relevan dan tajam. Kompetensi itu dinamis, bukan ijazah yang dipajang di dinding terus ya udah selesai. Masuk akal banget. Ilmu pengetahuan terus maju, masalah klien juga bisa makin kompleks dan unik kan ya. Jadi ya harus terus update. Ada lagi nggak implikasi lainnya? Ada satu lagi, ini penting banget, dan berhubungan langsung sama pengalaman Anda sebagai klien. Kewajiban melakukan rujukan atau referral. Jadi kalau masalah yang Anda hadapi ternyata di luar jangkauan keahlian spesifik si konselor misalnya, Anda butuh terapi khusus buat gangguan makan yang kompleks banget, atau masalah Anda akarnya medis banget. Nah, konselor yang etis itu wajib merujuk Anda. Dirujuk ke profesional lain yang lebih kompeten di bidang itu. Bisa sesama konselor dengan spesialisasi beda, psikolog klinis, psikiater, atau profesional kesehatan mental lain. Nah, ini nih poin krusial. Kadang kan klien mungkin ngerasa kecewa ya, atau kayak ditolak gitu kalau dirujuk. Mungkin mikir, loh kok saya dilempar ke orang lain? Apa konselor ini nggak mau bantu saya? Gimana kita bisa lihat rujukan ini dari sudut pandang etika profesional? Pertanyaan bagus, karena ini sering jadi salah paham. Justru sebaliknya, melakukan rujukan yang tepat pas diperlukan, itu salah satu tindakan paling etis dan bertanggung jawab yang bisa dilakuin konselor. Itu nunjukin kalau mereka ngutamain kepentingan terbaik Anda di atas ego atau kepentingan pribadi mereka. Itu bukan tanda kegagalan, tapi tanda integritas. Tanda pemahaman akan batasan kompetensi. Mereka mastiin Anda dapat bantuan yang paling pas, meskipun itu artinya dari orang lain. Oke, jadi kalau Anda dirujuk, itu justru tanda konselor Anda peduli dan profesional ya. Mereka tahu jalur terbaik buat Anda. Sip, ini pemahaman yang penting banget. Nah, sekarang mari kita bahas pilar terakhir yang juga sering jadi area sensitif nih. Pilar ketiga, hubungan profesional atau professional relationship. Ini kayaknya soal jaga jarak yang sehat ya, jarak yang tepat antara konselor dan klien, supaya hubungan tetap fokus ke tujuan terapi, nggak bias, dan yang paling penting, nggak ada eksploitasi. Benar gitu? Sangat tepat. Dokumen yang kita analisis ini nempatin tanggung jawab utama ada di konselor. Tanggung jawab buat hormatin martabat Anda sebagai klien dan secara konsisten ngutamain kesejahteraan Anda di atas segalanya dalam hubungan itu. Alat utamanya buat mencapai ini ya dengan menetapkan dan menjaga batasan hubungan atau boundary setting. Harus jelas dan profesional. Nah, batasan ini kadang rasanya abu-abu nih buat orang awam. Mungkin ada yang mikir makin akrab sama konselor makin bagus dong terapinya. Tapi ternyata ada pagar yang jelas ya.
Menurut materi kita, contoh konkret batasan apa aja sih yang harus dijaga ketat? Materi ini sangat nekanin bahaya dari apa yang disebut hubungan ganda atau dual relationships. Ini situasi di mana konselor ngejalin hubungan lain sama klien di luar peran profesionalnya. Misalnya, jadi teman dekat, rekan bisnis, atasan bawahan, apalagi pasangan romantis. Kenapa bahaya? Karena potensi ngerusak objektivitas konselor itu gede banget. Susah kan buat tetap netral dan fokus sama kebutuhan terapi Anda kalau ada peran lain yang jalan barengan? Lebih jauh lagi, ini buka pintu lebar buat potensi konflik kepentingan dan eksploitasi klien, baik sengaja maupun nggak sengaja. Oke, hubungan ganda. Bisa kasih contoh yang lebih spesifik lagi nggak yang biasanya secara eksplisit dilarang gitu dalam kode etik? Tentu, yang paling absolut dan fundamental itu larangan hubungan romantis atau seksual sama klien saat ini. Bahkan, kode etik yang ketat seringkali memperpanjang larangan ini buat mantan klien juga loh. Bisa untuk beberapa tahun setelah terapi berakhir, atau bahkan selamanya. Karena dinamika kekuasaan yang pernah ada itu masih bisa pengaruh. Jadi benar-benar nggak ada cerita chinlock di ruang konseling ya? Secara etis, mutlak nggak boleh. Selain itu, contoh lain yang harus dihindari. Ngejalini hubungan bisnis sama klien. Misalnya investasi bareng, jual beli. Terus ngembangin persahabatan pribadi yang erat di luar sesi. Kayak nongkrong bareng, curhat masalah pribadi konselor ke klien. Atau jadi konselor buat anggota keluarga, teman dekat, atau kolega. Batasan ini ada buat ngelindungin proses terapeutik dan terutama ngelindungin Anda sebagai klien dari potensi kerugian emosional atau eksploitasi. Cukup tegas ya garisnya. Ini penting buat dipahami berarti bahwa hubungan konseling itu sifatnya profesional. Bukan pertemanan biasa meskipun mungkin rasanya akrab dan hangat. Selain hubungan ganda, ada batasan lain yang disinggung. Ada. Materi kita juga nyinggung soal batasan waktu. Hubungan profesional ini punya awal dan akhir yang jelas. Proses konseling itu harus diakhiri secara etis dan terencana. Pas tujuan terapi udah tercapai, atau pas klien nggak lagi dapat manfaat, atau pas rujukan ke layanan lain lebih sesuai. Jadi bukan hubungan yang jalan tanpa batas waktu dan tujuan yang kabur gitu. Berarti ada ekspektasi proses yang terstruktur ya? Ada tujuan yang mau dicapai bareng? Betul. Dan ini polanya berulang lagi nih. Fondasi dari semua pengaturan hubungan profesional ini apa? Ya, inform consent di awal. Konselor yang baik bakal ngejelasin sifat hubungan terapeutik, tujuan yang mau dicapai bareng, metode yang bakal dipakai, potensi manfaat dan risiko, dan tentu aja batasan-batasan hubungan profesional ini, termasuk larangan hubungan ganda. Anda berhak dapat info ini secara penuh biar bisa bikin keputusan yang tepat tentang keterlibatan Anda. Profesional ternyata saling ngunci ya, saling dukung satu sama lain gitu. Semuanya ngarah ke satu tujuan besar, nyiptain lingkungan yang aman, kompeten, dan etis demi kesejahteraan klien, bener ya? Tepat sekali. Anda bisa lihat ini kayak sistem yang terintegrasi. Kerahasiaan bangun rasa aman buat terbuka. Batasan kompetensi, mastiin intervensi yang dikasih emang tepat sasaran dan berkhasiat. Sementara itu, batasan hubungan profesional menjaga biar fokus tetap ke tujuan terapi dan ngelindungin klien dari potensi bahaya relasional. Ketiganya bareng-bareng ngebentuk fondasi praktek konseling yang bertanggung jawab. Oke. Setelah kita bedah 3 pilar ini berdasarkan materi yang ada, rasanya gambaran soal apa itu praktek konseling yang etis dan profesional jadi lebih jernih ya. Intinya ada di kepercayaan yang dibangun lewat kerahasiaan, terus keahlian yang terjamin lewat kesadaran akan kompetensi, sama integritas hubungan yang dijaga lewat batasan yang jelas. Apa yang menurut saya menarik banget ya dari pembahasan ini, itu gimana prinsip-prinsip etika ini bukan cuma daftar larangan gitu. Dokumen ini menggambarin sebuah kerangka kerja aktif. Kerangka kerja yang nuntut refleksi diri terus-menerus, integritas personal yang kuat, sama tanggung jawab profesional yang berkelanjutan dari tiap konselor. Ini nunjukin keseriusan profesi ini dalam melindungi individu yang cari bantuan dan jaga standar kualitas layanannya. Ini bukan pekerjaan main-main loh. Lantas, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Ya, pahami hak Anda atas kerahasiaan dan batasannya juga. Tahu kalau konselor punya spesialisasi dan batasan keahlian, dan itu hal yang wajar banget.
Terus, sadar pentingnya batasan dalam hubungan profesional. Semua ini bisa memberdayakan Anda. Anda jadi tahu apa yang bisa diharapkan, apa hak Anda, dan gimana seharusnya sebuah proses bantuan profesional itu jalan. Ini bisa bikin Anda jadi partner yang lebih aktif dalam perjalanan Anda sendiri. Tepat. Pengetahuan itu kekuatan, termasuk dalam hubungan terapeutik. Nah, sebagai pemikiran penutup nih ya, mari kita lempar satu pertanyaan reflektif. Mungkin nggak dijawab langsung sama sumber kita, tapi relevan banget setelah pembahasan ini. Sebagai klien atau calon klien, langkah proaktif apa sih yang bisa Anda ambil buat turut serta mastiin kalau prinsip-prinsip etika ini, kerahasiaan, kompetensi, dan batasan profesional ini benar-benar ditegakkan dalam interaksi Anda sama seorang profesional bantuan? Mikirin peran aktif Anda sendiri dalam jaga hubungan terapeutik yang etis mungkin bisa jadi bahan perenungan menarik buat Anda bawa pulang.